Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Bapak Ibu dari daerah. Mana saja ini kenal dengan tape. Jika ia tulis di komentar ya, oh ya Bapak Ibu. Coba bayangkan sejenak, aroma manis yang khas, sedikit asam, dengan sengatan lembut yang menggelitik hidung. Teksturnya yang lumer di mulut. Ya, kita sedang membicarakan tape, cemilan legendaris favorit nenek moyang kita. Baik itu tape singkong yang legit maupun tape ketan yang legit dan berair. Tape adalah sahabat setia saat kumpul keluarga, teman minum teh di sore hari. Tapi tahukah Anda, di balik kelezatannya yang melegenda itu, tape menyimpan sebuah pedang bermata dua. Di satu sisi ia adalah harta karun probiotik, namun di sisi lain ia mengandung alkohol, tersembunyi yang bisa berbahaya bagi sebagian orang, dan bahkan menimbulkan perdebatan. Siapkah Anda untuk membongkar rahasia terdalam dari camilan favorit kita ini? Sebelum kita mulai, saya ingin sekali kenal lebih dekat dengan Anda semua. Tulis nama panggilan Anda dan dari kota mana Anda menonton di kolom komentar ya. Biar kita makin akrab. Harta karun probiotik dan kesehatan. Pencernaan sebelum kita menyelam ke dalam peringatan dan sisi waspada dari tape. Mari kita terlebih dahulu memberikan penghormatan pada keajaiban utamanya. Manfaat terbesar dan paling signifikan dari tape, yang menjadikannya sebuah makanan fungsional, adalah perannya sebagai sumber probiotik khas Nusantara. Di era modern ini, kita semakin sadar betapa pentingnya kesehatan usus. Para ilmuwan bahkan menjuluki usus kita sebagai otak kedua, karena kondisi usus sangat memengaruhi tidak hanya pencernaan, tapi juga sistem imun, mood, dan kesehatan kita secara keseluruhan. Tape sebagai yogurt atau kimchi, khas Indonesia di dalam usus kita, hidup triliunan mikroorganisme yang membentuk sebuah ekosistem kompleks bernama mikrobioma usus. Ekosistem ini terdiri dari bakteri baik dan bakteri jahat. Keseimbangan antara keduanya adalah kunci dari kesehatan kita. Saat bakteri jahat lebih dominan, berbagai masalah akan muncul. Mulai dari sembelit, diare, perut kembung, hingga masalah yang lebih serius seperti penurunan imunitas dan peradangan kronis. Disinilah peran probiotik masuk. Probiotik adalah bakteri baik hidup yang jika kita konsumsi, akan ikut berkoloni di dalam usus kita, memperkuat pasukan bakteri baik, dan melawan dominasi bakteri jahat. Selama ini, kita mungkin mengenal sumber probiotik dari produk-produk impor seperti yogurt, kefir dari Eropa, atau kimchi dari Korea. Padahal, nenek moyang kita telah memberikan kita sebuah sumber probiotik lokal yang luar biasa, yaitu tape. Proses fermentasi spontan yang terjadi pada pembuatan tape menggunakan ragi alami adalah sebuah proses pengembangbiakan berbagai jenis bakteri baik, terutama dari keluarga bakteri asam laktat, lactic acid bacteria. Bakteri-bakteri inilah yang memberikan sedikit rasa asam pada tape. Saat kita mengonsumsi tape yang tidak dimasak, kita secara langsung memasukkan pasukan bakteri baik ini ke dalam sistem pencernaan kita. Manfaat langsung bagi kesehatan pencernaan dengan menguatnya pasukan bakteri baik di dalam usus, kita akan merasakan berbagai manfaat langsung. Meski proses pencernaan menjadi lebih lancar, probiotik membantu memecah makanan yang sulit dicerna, mengurangi gejala kembung dan begah. Kedua, probiotik membantu menjaga keteraturan buang air besar. Sangat baik bagi mereka yang sering mengalami sembelit. Ketiga, bakteri baik ini akan membentuk sebuah lapisan pelindung di dinding usus, mencegahkan kebocoran usus atau leaky gut, sebuah kondisi di mana zat-zat berbahaya bisa merembes dari usus masuk ke aliran darah dan memicu peradangan. Dengan usus yang sehat dan terlindungi, sistem kekebalan tubuh kita yang 70%-nya berada di sekitar area pencernaan pun akan menjadi lebih kuat dan tidak mudah sakit. Tape sebagai makanan yang pracerna. Selain menjadi sumber probiotik, tape juga merupakan makanan yang sangat ramah bagi sistem pencernaan kita, karena sifatnya yang sudah pracerna. Mari kita ingat kembali proses pembuatannya. Mikroorganisme di dalam ragi, terutama kapang, telah bekerja keras mengeluarkan enzim untuk memecah karbohidrat kompleks, pati, yang sulit dicerna menjadi gula sederhana, glukosa. Ini artinya, saat kita makan tape, lambung dan usus, kita tidak perlu lagi bekerja keras untuk memecah karbohidratnya. Pekerjaan itu sudah dilakukan oleh para mikroba.
Inilah mengapa tape terasa ringan di perut, dan energinya bisa cepat diserap. Bagi para lansia atau orang yang sistem pencernaannya sedang lemah, tape dalam porsi kecil bisa menjadi sumber energi yang baik karena tidak membebani kerja lambung. Jadi, sebelum kita membahas sisi lainnya, kita harus mengakui bahwa dari sudut pandang kesehatan pencernaan, tape adalah sebuah anugerah. Itu adalah bukti bahwa kearifan lokal kita telah lama memahami pentingnya menjaga kesehatan taman di dalam perut kita. Namun manfaat tape tidak berhenti di situ saja. Di slide selanjutnya, kita akan melihat bagaimana proses fermentasi ini juga mengubah tape menjadi sebuah pabrik nutrisi tak terduga. Tape adalah pabrik nutrisi jika. Slide pertama kita fokus pada manfaat tape bagi taman di dalam usus kita. Di slide kedua ini kita akan fokus pada nutrisi-nutrisi spesifik yang lahir dari proses fermentasi. Ini adalah salah satu keajaiban terbesar dari bioteknologi tradisional. Proses fermentasi tidak hanya mengawetkan, tapi juga menciptakan dan meningkatkan kandungan gizi dari bahan asalnya. Singkong dan beras ketan yang tadinya hanya sumber karbohidrat, setelah diubah menjadi tape, di level nutrisinya meningkat drastis. Pabrik vitamin B kompleks alami salah. Satu transformasi nutrisi paling signifikan yang terjadi pada tape adalah peningkatan kandungan vitamin B kompleks. Mikroorganisme di dalam ragi tape, dalam proses metabolismenya yang kompleks, ternyata secara aktif memproduksi berbagai jenis vitamin B yang sangat penting bagi tubuh kita. Vitamin B1, tiamin. Ini adalah vitamin yang paling menonjol peningkatannya. Tiamin adalah koenzim yang sangat krusial dalam siklus metabolisme energi. Dia bekerja seperti busi yang membantu mesin tubuh kita membakar karbohidrat menjadi energi yang bisa digunakan oleh sel-sel otak, saraf, dan otot. Kekurangan tiamin bisa menyebabkan penyakit beri-beri, yang gejalanya berupa kelelahan ekstrem, kesemutan, dan gangguan fungsi saraf. Singkong dan beras ketan pada dasarnya memiliki kandungan tiamin yang tidak terlalu tinggi. Namun setelah melalui proses fermentasi menjadi tape, kandungan tiaminnya bisa meningkat berkali-kali lipat. Ini menjadikan tape sebagai sumber vitamin B1 nabati yang sangat baik. Vitamin B12, kobalamin. Ini adalah penemuan yang sangat menarik bagi para ilmuwan. Vitamin B12 adalah satu-satunya vitamin yang secara umum tidak bisa ditemukan pada sumber makanan nabati. Ia hanya ada pada produk hewani seperti daging, telur, dan susu. Inilah mengapa para vegetarian dan vegan sangat rentan mengalami kekurangan vitamin B12. Namun, beberapa penelitian menemukan bahwa proses fermentasi pada tape ternyata menghasilkan vitamin B12 dalam jumlah kecil yang diproduksi oleh bakteri-bakteri tertentu di dalam ragi. Meskipun jumlahnya tidak cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan harian, kehadiran vitamin B12 dalam tape menjadikannya makanan nabati yang sangat istimewa dan unik. Manfaat kedua yang tak kalah penting adalah kemampuan tape untuk meningkatkan penyerapan mineral. Bahan dasar tape, seperti singkong dan terutama beras ketan, mengandung senyawa alami yang disebut asam fitat. Asam fitat ini sering dijuluki sebagai anti-nutrisi. Bayangkan asam fitat seperti seorang satpam yang terlalu protektif. Di dalam usus ia akan mengikat dan menggembok mineral-mineral penting seperti kalsium untuk tulang, zat besi untuk darah, dan seng untuk imunitas, sehingga tubuh kita kesulitan untuk menyerapnya. Disinilah proses fermentasi kembali menunjukkan kehebatannya. Mikroorganisme di dalam ragi akan menghasilkan enzim bernama fitase. Enzim inilah yang bertugas merebut kunci dari sang satpam asam fitat. Ia akan memecah ikatan asam fitat sehingga gemboknya terbuka dan mineral-mineral berharga tadi menjadi bebas dan lebih mudah diserap oleh dinding usus. Jadi dengan mengonsumsi tape, kita tidak hanya mendapatkan nutrisi dari tape itu sendiri, tapi kita juga membantu tubuh kita untuk menyerap mineral dengan lebih baik dari makanan lain yang kita konsumsi. Sumber energi cepat yang menghangatkan tubuh seperti yang telah kita bahas. Proses fermentasi telah memecah pati yang kompleks menjadi glukosa yang sederhana. Ini menjadikan tape sebagai sumber energi instan. Bagi para atlet, petani, atau siapapun yang membutuhkan suntikan energi cepat setelah beraktivitas fisik, tape bisa menjadi pilihan yang lebih alami dibandingkan minuman energi kemasan yang penuh dengan gula buatan dan kafein.
Selain itu, kandungan alkohol dalam jumlah kecil yang dihasilkan secara alami, ditambah dengan efek dari beberapa mikroorganisme lain, dapat memberikan sensasi hangat atau termogenik pada tubuh. Efek ini dapat membantu sedikit melebarkan pembuluh darah dan melancarkan sirkulasi. Di beberapa daerah, TP bahkan dipercaya dapat membantu meredakan gejala flu ringan atau masuk angin karena kemampuannya menghangatkan tubuh dari dalam. Dengan semua manfaat luar biasa ini, mulai dari menyehatkan usus, memproduksi vitamin, hingga membuka kunci mineral, tape layak disebut sebagai salah satu makanan super dari kearifan lokal Indonesia. Namun, seperti yang telah diperingatkan, di balik semua manfaat ini, tape menyimpan sisi lain yang wajib kita ketahui dan waspadai, yang akan kita bahas tuntas di slide selanjutnya. Sisi gelap tape, bahaya alkohol dan gula, tersembunyi setelah kita memuji-muji tape sebagai harta karun probiotik dan nutrisi. Sekarang saatnya kita membalik koinnya dan melihat sisi gelapnya. Sisi inilah yang paling jarang dibicarakan, namun paling penting untuk kita ketahui, agar kita bisa menikmati tape dengan bijaksana dan aman. Mengabaikan sisi gelap ini bisa berakibat fatal bagi sebagian orang. Mari kita bedah satu persatu dua bahaya utama yang bersembunyi di balik manis legitnya tape. Membongkar tuntas kandungan alkohol dalam tape ini adalah topik yang paling sensitif dan paling penting. Ya, tape mengandung alkohol. Ini bukanlah opini, melainkan sebuah fakta ilmiah dari proses fermentasi di mana khamir, yeast, mengubah gula menjadi etanol, alkohol. Pertanyaannya adalah seberapa banyak? Kandungan alkohol dalam tape sangat bervariasi, tergantung pada jenis bahan baku, kualitas ragi, suhu, dan yang terpenting, lama waktu fermentasi. Tape singkong yang baru matang 2-3 hari, mungkin hanya mengandung alkohol sekitar 1-2%. Namun jika fermentasinya dilanjutkan hingga 5 hari atau lebih, kandungan alkoholnya bisa melonjak hingga 7% atau bahkan lebih, setara dengan minuman bir ringan. Tape ketan cenderung menghasilkan alkohol sedikit lebih banyak daripada tape singkong. Apakah alkohol ini bisa memabukkan? Jawabannya sangat bisa. Jika seseorang mengonsumsi tape yang sudah sangat matang dalam jumlah yang banyak, misalnya 1 besek tape ketan atau setengah kilogram tape singkong, maka jumlah total alkohol yang masuk ke tubuhnya bisa cukup untuk menyebabkan pusing, euforia ringan hingga mabuk, terutama bagi orang yang tidak terbiasa minum alkohol. Banyak sekali cerita atau berita di daerah-daerah tentang orang yang menjadi mabuk tape setelah mengonsumsinya secara berlebihan. Ini bukanlah mitos, sekarang kita masuk ke perdebatan mengenai kehalalannya. Ini adalah wilayah yang memerlukan kearifan dan penghormatan terhadap perbedaan pandangan. Saya akan mencoba menyajikannya secara netral berdasarkan sumber yang ada. Pandangan pertama, Fatwa MUI. Majelis Ulama Indonesia, MUI, telah mengeluarkan fatwa mengenai masalah ini. Secara garis besar, fatwa tersebut menyatakan bahwa makanan atau minuman yang mengandung alkohol etanol tidak secara otomatis menjadi haram. Kunci utamanya terletak pada sumber alkohol dan efek memabukkannya, khamr. Jika alkohol tersebut berasal dari industri khamr seperti bir atau wine, maka ia haram. Namun jika alkohol itu terbentuk secara alami melalui proses fermentasi pada makanan yang bukan sengaja dibuat untuk menjadi minuman keras, seperti pada tape, buah durian, atau bahkan nasi, maka hukumnya berbeda. Selama makanan tersebut tidak memabukkan jika dikonsumsi dalam jumlah yang wajar dan lazim, maka ia dianggap halal. Jadi menurut pandangan ini, makan beberapa potong tape sebagai camilan itu halal, tapi jika seseorang sengaja makan 1 kilogram tape dengan niat untuk mabuk, maka perbuatannya menjadi haram. Pandangan kedua, lebih hati-hati. Ada juga pandangan dari sebagian ulama dan masyarakat yang lebih berhati-hati. Pandangan ini berpegang pada hadis yang menyatakan bahwa setiap yang memabukkan adalah khamr, dan setiap khamr adalah haram. Serta hadis lain yang menyatakan, apa yang jika banyaknya memabukkan, cuma sedikitnya pun haram. Berdasarkan prinsip ini, karena tape mengandung alkohol dan berpotensi memabukkan, jika dikonsumsi dalam jumlah banyak, maka mengonsumsinya dalam jumlah sedikit pun sebaiknya dihindari untuk menjaga kehati-hatian, wara dalam beragama. Kesimpulannya, dalil kehalalan. Ada perbedaan pendapat di kalangan para ahli. Keputusan akhir kembali kepada keyakinan dan mazhab
yang diikuti oleh masing-masing individu. Tugas kita di sini adalah memahami fakta ilmiahnya. Tape mengandung alkohol, dan jumlahnya meningkat seiring lamanya fermentasi. Jebakan gula tersembunyi bagi penderita diabetes bahaya. Kedua, yang tidak kalah seriusnya adalah kandungan gula dalam tape. Meskipun tape tidak ditambahkan gula pasir saat pembuatannya, rasa manisnya yang legit itu adalah gula murni, yaitu glukosa. Proses fermentasi telah mengubah karbohidrat kompleks yang tadinya aman menjadi gula sederhana yang akan diserap oleh tubuh dengan sangat cepat. Bagi penderita diabetes atau orang dengan kondisi pradiabetes dan resistensi insulin, ini adalah sebuah jebakan. Mengonsumsi tape, terutama tape singkong yang sangat manis, bisa menyebabkan lonjakan kadar gula darah yang sangat tajam dan berbahaya. Bayangkan, penderita diabetes dianjurkan untuk menghindari nasi putih, tapi tape singkong bisa memiliki dampak yang jauh lebih cepat dan lebih tinggi pada gula darah dibandingkan nasi putih dalam porsi yang sama. Oleh karena itu, bagi para penderita diabetes, tape adalah salah satu makanan yang sebaiknya dihindari, atau jika sangat ingin, harus dikonsumsi dalam porsi sangat-sangat kecil, dan setelah berkonsultasi dengan dokter atau ahli gizi. Dengan adanya kandungan alkohol dan gula sederhana yang signifikan ini, maka jelas ada beberapa kelompok orang yang harus sangat berhati-hati, atau bahkan dilarang sama sekali untuk mengonsumsi tape. Siapa saja mereka? Daftar waspada. Siapa saja yang harus menghindari tape? Setelah mengetahui sisi gelap dari tape, kini kita sampai pada bagian yang paling praktis dan paling penting untuk keselamatan kita. Siapa saja yang sebaiknya berteman dengan tape? Dan siapa saja yang harus menjaga jarak atau bahkan menghindarinya sama sekali. Di bagian ini, kita akan menyusun sebuah daftar waspada yang komprehensif, kelompok yang harus menghindar atau sangat berhati-hati. Ada beberapa kelompok orang yang karena kondisi fisiologisnya sangat tidak dianjurkan untuk mengonsumsi tape, terutama tape yang sudah matang dan beralkohol. Ibu hamil dan menyusui. Ini adalah larangan yang bersifat mutlak. Alkohol dalam jumlah berapapun dapat menembus plasenta dan masuk ke dalam aliran darah janin. Janin tidak memiliki kemampuan untuk memetabolisme alkohol, sehingga paparan alkohol bisa menyebabkan berbagai masalah serius pada perkembangan otaknya, sebuah kondisi yang dikenal sebagai fetal alcohol syndrome. Begitu pula bagi ibu menyusui. Alkohol dapat masuk ke dalam ASI dan terminum oleh bayi 2, anak-anak dan remaja. Hati dan otak anak-anak masih dalam tahap perkembangan dan sangat sensitif terhadap efek alkohol. Kemampuan mereka untuk memetabolisme alkohol jauh lebih rendah daripada orang dewasa. Memberikan tape yang sudah beralkohol kepada anak-anak adalah tindakan yang tidak bijaksana. Penderita diabetes. Seperti yang sudah kita bahas, kandungan gula sederhana dalam tape sangat tinggi dan dapat menyebabkan lonjakan gula darah yang berbahaya. Bagi penderita diabetes, tape adalah makanan dengan lampu merah yang harus dihindari. Penderita penyakit hati, liver. Hati adalah organ utama yang bertugas menetralisir racun, termasuk alkohol. Bagi seseorang yang sudah memiliki masalah pada hatinya, seperti hepatitis, sirosis, atau perlemakan hati, memberikan beban tambahan berupa alkohol dari tape akan memperparah kondisi penyakitnya. 5. Orang dengan masalah lambung, MAAG, GERD, tape yang sudah matang memiliki tingkat keasaman yang cukup tinggi. Mengonsumsinya, terutama saat perut kosong, dapat memicu naiknya asam lambung, menyebabkan rasa perih, dan memiliki buruk gejala MAAG atau GERD-SING. Orang yang akan mengemudi atau mengoperasikan mesin, ini adalah peringatan praktis yang sangat penting. Jika Anda mengonsumsi tape matang dalam jumlah yang cukup banyak, kandungan alkoholnya bisa terdeteksi oleh alat tes napas, breathalyzer, dan bisa memengaruhi konsentrasi serta waktu reaksi Anda. Demi keselamatan diri sendiri dan orang lain, jangan pernah makan tape dalam jumlah banyak sebelum atau saat akan mengemudi. 7. Orang yang sedang mengonsumsi obat-obatan tertentu. Alkohol dapat berinteraksi secara negatif dengan berbagai jenis obat, seperti obat penenang, obat tidur, antibiotik tertentu, dan obat pereda nyeri. Jika Anda sedang dalam masa pengobatan, konsultasikan dengan dokter atau apoteker Anda sebelum mengonsumsi tape.
Risiko kontaminasi dan jamur berbahaya-bahaya lain datang dari proses pembuatannya itu sendiri. Fermentasi adalah proses mengembangbiakkan mikroorganisme secara sengaja. Jika proses ini dilakukan dengan higienis dan menggunakan ragi yang berkualitas, maka mikroorganisme baiklah yang akan tumbuh. Namun jika bahan bakunya kurang bersih, wadahnya tidak steril, atau raginya sendiri sudah terkontaminasi, maka yang tumbuh justru bisa jadi adalah mikroorganisme jahat. Bisa saja tumbuh bakteri berbahaya seperti E. coli, atau yang lebih sering, kapang atau jamur beracun. Beberapa jenis jamur yang salah bisa menghasilkan mikotoksin seperti aflatoksin, yaitu racun yang sangat berbahaya bagi hati. Inilah mengapa sangat penting untuk membeli tape dari produsen yang terpercaya kebersihannya. Atau jika membuat sendiri, pastikan semua prosesnya dilakukan dengan standar higienitas yang tinggi. Jika Anda melihat tape yang warnanya sudah aneh, misalnya ada bintik-bintik hitam atau oranye yang bukan bagian dari ragi, atau aromanya sudah tidak sedap seperti bau busuk, jangan pernah mengambil risiko untuk mengonsumsinya. Aturan emas dalam mengonsumsi tape: jika Anda tidak termasuk dalam kelompok yang harus waspada dan ingin menikmati tape dengan aman, ikuti 3 aturan emas ini. Pertama, jangan pernah makan tape secara berlebihan. Anggap tape sebagai makanan penutup atau camilan selingan, bukan makanan utama. Porsi yang wajar adalah sekitar 1-2 potong kecil tape singkong, sekitar 50-70 gram, atau 2-3 sendok makan tape ketan dalam 1 hari. Kedua, sebisa mungkin, pilihlah tape yang masih muda atau baru matang, yang rasanya didominasi oleh manis. Tape jenis ini kandungan gulanya memang masih tinggi, tapi kandungan alkohol dan asamnya masih sangat rendah, sehingga risikonya lebih minim. Ketiga, nikmati dengan cara yang lebih sehat. Hindari mengolah tape menjadi gorengan, seperti rondo royal atau tape goreng tepung, karena ini akan menambahkan kalori dan lemak jahat. Cara yang lebih baik adalah dengan menikmatinya langsung, dibuat menjadi es campur dengan porsi tape yang tidak berlebihan, atau mungkin dibakar sebentar untuk memberikan aroma karamel. Dengan mengikuti panduan ini, kita bisa menempatkan tape pada posisi yang semestinya. Sebuah warisan kuliner yang lezat dan unik, yang bisa memberikan manfaat jika dikonsumsi dengan ilmu dan kebijaksanaan. Sahabat sehat sekalian, kita telah menyelesaikan perjalanan kita yang sangat mendalam untuk mengupas tuntas salah satu makanan fermentasi kebanggaan Nusantara, tape. Kita telah melihatnya dari 2 sisi yang berbeda. Di satu sisi, kita mengaguminya sebagai sebuah mahakarya bioteknologi tradisional, sebuah harta karun probiotik dan sumber vitamin B yang dihasilkan dari proses fermentasi yang ajaib. Kita menghormatinya sebagai warisan kuliner yang telah menjadi bagian dari budaya kita selama beratus-ratus tahun. Namun di sisi lain, kita juga telah dengan jujur dan terbuka membongkar sisi gelapnya. Kita belajar bahwa di balik rasa manisnya, tersembunyi jebakan gula sederhana yang berbahaya bagi penderita diabetes. Dan di balik aroma khasnya, terkandung alkohol atau etanol yang kadarnya bisa meningkat seiring waktu, yang membawa serta berbagai konsekuensi. Kesehatan dari perdebatan hukum keagamaan, pesan utama yang ingin saya sampaikan dari semua pembahasan, ini adalah sebuah prinsip yang berlaku untuk banyak hal dalam hidup. Pengetahuan adalah kunci kebijaksanaan. Tape bukanlah sesuatu yang harus kita takuti secara membabi buta, dan juga bukan sesuatu yang bisa kita konsumsi secara sembrono. Dengan ilmu yang telah kita bahas hari ini, kita kini bisa menjadi konsumen yang cerdas. Kita tahu kapan harus memilih tape yang mudah. Kita tahu porsi yang wajar itu seberapa. Dan yang terpenting, kita tahu siapa saja yang kondisi tubuhnya tidak cocok untuk mengonsumsi tape. Inilah esensi dari gaya hidup sehat yang sesungguhnya. Bukan tentang melarang segala sesuatu, melainkan tentang memahami apa yang masuk ke dalam tubuh kita, bagaimana tubuh kita akan meresponsnya, dan membuat keputusan yang paling tepat untuk diri kita masing-masing. Saya mengajak Anda semua untuk terus menghargai dan melestarikan kekayaan kuliner Nusantara seperti tape ini, namun dengan sebuah kesadaran dan tanggung jawab yang baru. Ajarkan pengetahuan ini kepada anak-anak dan keluarga kita, agar mereka juga bisa menikmati warisan ini dengan cara yang aman dan menyehatkan. Sekarang, saya ingin sekali mendengar dari Anda. Setelah mengetahui rahasia dan juga sisi gelapnya, apakah pandangan Anda tentang tape berubah?
Bagikan pendapat jujur Anda di kolom komentar. Dan jika boleh tahu, resep olahan tape apa yang menjadi favorit di keluarga Anda? Apakah dibuat colenak, es campur, atau mungkin ada resep unik lainnya dari daerah Anda? Mari kita ramaikan kolom komentar dengan kekayaan kuliner kita. Jika video ini memberikan Anda wawasan baru yang berharga, saya akan sangat berterima kasih jika Anda menekan tombol like. Bagikan video ini kepada teman-teman dan keluarga, agar semakin banyak yang paham tentang cara aman menikmati tape. Dan tentu saja, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar kita bisa terus membongkar rahasia-rahasia lain dari dunia kesehatan dan kuliner bersama-sama. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Ingatlah selalu, makanan adalah anugerah dan menikmatinya dengan ilmu adalah sebuah bentuk rasa syukur. Salam sehat, salam kuliner Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.